Apa yang kita cintai dari Indonesia ini? Apakah presidennya? Apakah benderanya? Merah putihnya itu? Apakah tanah? Apakah air? Apakah pohon-pohon, binatang? Atau apakah yang kita cintai dari Indonesia ini Indonesia sebagai sebuah keseluruhan, atau hanya sebagian kecil dari Indonesia ini yang kita cintai? Gitu. Karena jangan-jangan yang kita cintai dari Indonesia ini hanya segelintir orangnya saja, atau segelintir tanahnya saja, atau sebagian kecil dari Indonesia ini saja yang kita cintai. Misalnya ibu kita. Kenapa kita mencintai ibu kita? Karena ibu kita telah melahirkan kita, membesarkan kita, memelihara kita, dan kebetulan dia adalah orang Indonesia, sehingga kita mencintai Indonesia itu. Atau kita mencintai sebagian tanah dari Indonesia, itu tanah di mana rumah kita dibangun karena kita hidup di situ. Atau kita mencintai sebagian airnya, air yang selama ini kita minum, air yang ada di dekat rumah kita, dan kebetulan air itu adalah air dari Indonesia. Jangan-jangan seperti itu. Coba teman-teman jujur. Karena begini, bagaimana kita mau mencintai Indonesia sebagai keseluruhan? Misalnya tanah air Indonesia secara keseluruhan, banyak daerah-daerah yang saya kita tidak pernah datangi. Bagaimana Anda mencintainya? Bagaimana Anda mencintai manusia Indonesia secara keseluruhan? Bagaimana Anda mencintai orang-orang yang tidak pernah Anda temui dan orang-orang yang tidak Anda kenal? Seperti itu. Itu jangan-jangan betul bahwa yang kita cintainya hanya segelintir orang saja. Tapi kan kita ini tentunya kita diharapkan bagaimana bisa supaya kita ini mencintai Indonesia, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dalam bentuk keseluruhan. Itu yang diamanahkan oleh negara kita. Saya pikir bagaimana caranya adalah Indonesia ini harus memberikan kontribusi kepada kita. Siapa yang merupakan yang paling bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi kepada kita sebagai rakyat? Ya pemerintah, karena dia adalah wakil dari Indonesia itu. Ya kan, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ada pemerintah dan ada rakyat. Itulah sebabnya pemerintah itu harus bertanggung jawab pada kesejahteraan hidup seluruh rakyat Indonesia, karena dalam rangka supaya kita ini bisa mencintai Indonesia itu. Karena tidak mungkin kita mencintai sesuatu yang tidak pernah memberikan kontribusi kepada kita. Kemudian pertanyaan selanjutnya teman-teman sekalian adalah, seberapa besar rasa cinta kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia? Penghormatan Karena cinta itu kan kepada Sang Merah bertingkat-tingkat. Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Ada cinta itu karena rasa takut. Sang Merah Putih. Ada cinta karena kita mencintai sesuatu karena kita menganggap sesuatu itu benar.
Kemudian cinta yang paling tinggi itu adalah kita mengikuti sesuatu karena kita mencintai sesuatu itu. Kita mengikuti sesuatu karena takut itu misalnya ketakutan kita kepada tentara atau polisi waktu kita anak-anak ya. Itu kita ikut dia, ikut apa yang dia perintahkan karena kita takut. Kemudian yang kedua, kita mengikuti sesuatu karena kita menganggap sesuatu itu benar. Misalnya kalau kita sakit, ada saran dokter kita harus makan ini, kita ikuti itu karena kita merasa bahwa itu benar. Kemudian yang ketiga, ini derajat taat yang paling tinggi adalah kita menaati sesuatu karena kita cinta kepada sesuatu itu. Sekarang pada posisi mana kita ketaatan kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia ini? Apakah karena kita takut atau karena kita menganggap bahwa Indonesia dalam hal ini yang mewakili adalah pemerintah karena kita anggap dia benar, ataukah karena kita cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia? Perlu saya garis bawahi bahwa cinta itu tidak bisa lahir secara otomatis. Dia harus punya alasan untuk kita cinta kepada sesuatu. Ya, kembali lagi persoalan itu tadi. Indonesia yang diwakili oleh pemerintah harus berkontribusi kepada rakyatnya supaya rakyat bisa mencintai NKRI. Ini biasa kita selalu teriakan NKRI harga mati. Apa maksudnya itu? Sekarang saya tanya lagi, apa maksudnya dari NKRI harga mati? Apakah kita siap mati untuk negara kesatuan Republik Indonesia? Ya belum tentu. Karena itu bukan persoalan ucapan. Itu perlu dibuktikan. Itulah sebabnya kenapa orang-orang yang dulu memperjuangkan kemerdekaan itu mereka disebut sebagai pahlawan karena mereka telah membuktikan cinta mereka kepada NKRI dengan mengorbankan nyawa dan raganya untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka disebut pahlawan, kalau dalam Islam disebut syahid. Kenapa di dalam Islam syahid itu atau mati syahid itu adalah puncak dari ibadah? Jadi syahid itu adalah ibadah yang paling tinggi ya, kalau yang saya pahami dalam konsep Islam. Kenapa? Karena mati di jalan Allah itu adalah mengorbankan sesuatu yang paling kita cintai dalam diri kita untuk sesuatu yang kita cintai. Karena begini teman-teman, yang paling kita cintai sesungguhnya dalam hidup ini tolong kita jujur semuanya, ya diri kita, bukan istri kita, bukan mobil dan seterusnya. Karena mobil itu sebenarnya kita cintai karena hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan diri kita ingin enak-enak. Uang, bukan. Uang itu kita cintai karena uang mampu memenuhi kebutuhan diri kita. Jadi dalam hal ini yang kita cintai sebenarnya diri kita. Jadi kalau kita telah mampu mengorbankan diri kita ini untuk sesuatu, maka berarti sesuatu itu lebih kita cintai daripada diri kita. Jadi orang-orang yang mengorbankan nyawanya